Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ikhwatanil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib jamaah salat subuh ingkang kula hormati rahimakumullah. Bapak Ibu percaya enggak kalau ada orang mati hidup lagi? Percaya? Enggak ada yang jawab. Percaya enggak? Orang mati hidup lagi. Jangankan orang mati hidup lagi, orang tidak ada menjadi ada itu pasti bisa kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jangankan mati menjadi hidup, Pak. Yang belum lahir menjadi lahir ada. Bisa enggak? Yang belum nikah bisa nikah, bisa enggak? Yang sudah nikah, nikah lagi bisa enggak? Nikah lagi bisa enggak? Nikah lagi masih bisa? 4. Bisa. Kalau Allah berkehendak. Pak Ustaz, saya tidak ada niatan untuk nikah lagi. Ternyata buktinya nikah lagi. Itu namanya kuasanya Gusti, qadarullah, kuasa Allah. Di India, pernah ke India? Pernah ke India? Di India ada seorang profesor. Dia seorang tokoh agama, pemimpin agama. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira kiai lah. Tapi pemimpin agama non sektarian. Dia kelahiran Hyderabad, Pakistan, dan hidupnya di India. Namanya Profesor Jason Rajvasmani. Kenal nggak ya? Nggak ya? Pernah dengar? Barusan ya, dengar ya. Dia ditanya oleh jamaahnya, "Tuan, apa balasannya orang baik itu besok setelah mati? Apa pula balasannya orang yang jahat besok setelah mati?" Yang menjelaskan kebaikan atau balasan pasca kematian itu hanyalah ada dalam Islam. Dia bingung, Pak. Ketika ditanya oleh jamaahnya, balasannya apa? Apa yang terjadi setelah kematian? Dia browsing dan menemukan informasi bahwa banyak ditemukan orang mati hidup lagi. Tetangga saya, Pak, nggak usah ke India. Tetangga pas sebelah itu mati 3 hari. Mati 3 hari. Bukan 3 jam, 3 hari. Orang ngelayat macam-macam. Keluarganya sedih. Kuburan sudah siap. Dia belum dikubur karena ada yang ditunggu saudaranya dari luar kota. Allahu Akbar. Biqadarillah, dengan kuasa Allah. Mau diangkat, tangi, hidup, minta minum, mau hidup. Orang yang nggak tahu mesti nggak percaya. Kalau saya pasti percaya karena Allah sudah jelas. Kalau Allah berkehendak, beres. Ubur-ubur ikan lele, beres leh. Kalau Gusti Allah yang berkehendak. Yang tetangga desa ini di Madura, Pak, itu justru matinya 40 hari. Sudah dikubur. Gak percaya panjenengan, nanti saya antarkan. Suruh ketemu, suruh ceritakan. Mesti dia menangis, Pak, karena sakitnya ketika dicabut, sakitnya ketika disiksa. 40 hari.
Waktu di Madura itu kalau ada orang mati kan ditahlilin. Tahlil 40 hari itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pulang Pak. Assalamualaikum. Kata mutinnya, monggo ye. Beb, dikira Habib karena putih-putih Pak, kan banyak gelap-gelap. Aku tutu Habib, sopo almarhum. Buyar Pak. Dan hidup. Lama itu hidupnya Pak, sampai menjadi muadzin. Bukan ini beliau. Muadzin lama, sudah sepuh ini yang kedua. Kalau yang pertama masih muda. Kemudian profesor di India, Raj Asmani ini Pak, kirim surat ke seluruh rumah sakit yang ada di India, di Pakistan, dan sebagian di Eropa untuk mencari datanya orang yang mati hidup lagi. Ada nggak yang ini pernah mati Pak? Nggak ada ya? Mau? Ketemu 100 orang di data rumah sakit Pak. Ada 100 orang berbagai macam jenis agama pernah meninggal dunia dan hidup lagi. Bahagia profesor ini Pak. Fasmani bahagia. Dapat datanya, dia datangi Pak satu persatu orang yang pernah mati itu Pak untuk diwawancarai. Orang pertama diwawancarai Pak. Bos, dalam apa betul informasi engkau sudah pernah mati? Oh betul. Hidup lagi? Yes, ini hidup lagi. Coba ceritakan mati itu apa? Orang pertama nangis Pak, orang mati itu sakit, kulit seperti dikelupas, leher panas, seperti tubuh ini terbakar, gak ada yang nolong, sakit, nangis. Terus setelah itu rohnya ditaruh di sekitar rumahnya, tidak jauh dari rumahnya. Untuk apa? Kata si profesor ini, untuk dibiarkan dia menyaksikan keluarganya yang sedih atas kematiannya, istrinya yang menangis atas kematian suaminya, anaknya yang menangis atas kematian ayahnya, bapaknya, musuhnya yang tersenyum atas kematian dia. Jangan dikira orang mati nangis semua Pak. Ada yang yes mati. Terus setelah itu saya, kata si yang diwawancarai, dimasukkan ke dalam lorong yang gelap, peteng, disuruh jalan jauh sampai di ujung, masuk ke dalam ruangan tertutup oleh tembok. Dia suruh duduk Pak. Di tembok itu muncul visualisasi gambaran amal perbuatan dirinya mulai lahir sampai mati. Tanggal berapa sekarang? Tanggal sekarang 6 5 ya. Tanggal hari Rebo tanggal 5 Maret tertulis di situ. Ikut sholat subuh di Masjid Jami' Raudhatul Falah. Softnya depan tapi rodok ngantuk didik. Ada Pak? Ada. Oh malaikat, saya tidak ngantuk, saya wiritan. Jarin malaikat, kamu gak boleh bohong, ini CCTV-nya itu. CCTV-nya malaikat lebih canggih dari ini. Surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang luput dari catatan malaikat raqib dan semua tercatat. Panjenengan duduk gimana Pak? Sholat di mana? Puasanya benar apa tidak? Tadi sahur apa? Sahur napa Pak jenengan? Sayur bayam kurma, ngerti. Tapi ini orang ininya apa ininya Pak? Lisannya mulut ini tok.
Akhirnya oleh malaikat ini yang diwawancarai Pak, dilakban, mulutnya ditutup, gak iso ngomong Pak. Makanya ini pelajaran, kalau ada orang banyak ngomong tuh basno lakban, dilakban. Kemudian malaikat dialog dengan pakai tangannya. Ini yang disebut dalam surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulutmu saya tutup, saya lakban, tangannya yang bicara. Kata tangannya, yes, saya mendengarkan ceramahnya enak tentang kematian, cuma medani. Kata kakinya, betul ngono Pak kakinya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersak. Itu hasil wawancara orang pertama. Orang kedua diwawancarai persis. Orang ketiga persis, sampai ke orang 86 persis. Prosesnya seperti terbakar, sakit waktu dicabut, dibiarkan untuk menyaksikan keluarganya yang sedih, dimasukkan ke lorong yang gelap, disuruh duduk melihat amalnya. 1 sampai 86. Wawancara dengan orang 87, orang ke 87 sampai ke 100 beda. Was dalam, kau pernah mati? Yes. Berapa hari? 2 minggu. Hidup? Yes. Coba ceritakan mati. Ini orang yang ke 87. Orang ke 87. Dia menjawab, Muslim, alhamdulillah, syukriya. Mati itu menyenangkan, sakit tidak, terasa bless, menyenangkan. Saya mencium bau yang enak yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Bau Kalau yang pertama yang sakit itu dalam Islam disebut dengan sakaratul maut. Tahu sakaratul maut Pak? Jangan ngerti? Pernah nggak sakarat? Oh belum, mau? Oh jangan, saya doakan semuanya nggak pakai sakaratul maut. Model kedua saja Pak, menyenangkan. Makanya ulama-ulama besar, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang betul-betul ilmunya tinggi, ibadahnya bagus, mereka itu sama sekali tidak takut mati, karena mati menyenangkan. Cuma kalau model ini padha karo iki. Wedi. Apa wedi, Pak? Dosa akeh. Nyun sewu jenengan dosa kuatah mboten? Kuatah. Termasuk niki. Kuatah dosa, tapi luwih kathah niki. Menyenangkan. Jadi waktu dicabut ternyata tidak terasa. Terus saya dibiarkan. Untuk apa? Menyaksikan keluarganya yang sedih, istrinya yang menangis, anaknya yang menangis. Terus dimasukkan ke dalam lorong yang gelap. Terus dimasukkan ke dalam ruangan yang tertutup tembok yang tidak bisa tertembus. Terus menyaksikan amalnya. Berarti belakangnya sama. Yang membedakan proses dicabut nyawanya. Yang satu pakai sakaratul maut, yang satu sama sekali tidak sakit. Yang kedua ini berarti orang-orang baik. Model-model jamaah masjid Raudhatul Falah yang dekatnya rel itu Pak. Yang kalau sholat ada bunyi rel kereta itu Pak. Ya, waktu sholat mesti ada kereta bunyi, gitu Pak. Itu tantangan dan pahalanya lebih besar daripada yang lain Pak. Karena godaannya lebih besar. Okay. Nah, orang-orang seperti panjenengan ini model kedua. Ketika dicabut naza. Kalau sakit namanya sakaratul maut. Insya Allah ketika dicabut serang menyenangkan.
karena ahli Siapa orang-orang yang dicabut semacam ini? Nanti jawabannya di belakang. Kemudian buku atau risetnya ini, Fasmani ini Pak, dibukukan dalam sebuah buku kecil yang berjudul Life After Death, kehidupan setelah kematian. Itu Pak, dari buku ini hasil riset ini, banyak orang-orang non muslim masuk Islam. Ternyata yang ada penjelasan itu hanyalah dalam Islam. Termasuk yang banyak masuk Islam Pak, agama yang kalau mati tubuhnya dibakar. Apa? Hindu apa Buddha? Hindu. Diobong dadi tanah. Rada angil uripnya Pak. Tapi kalau belum dibakar, rohnya balik langsung hidup. Kalau dibakar rada angil. Itu bukan film. Kalau di film Pak, habis dibom hancur, keluar lagi Pak. Film action barat itu Pak. Pun terakhir, siapa orang-orang yang model kedua Pak, yang ketika dicabut nyawanya menyenangkan, tidak merasakan apa-apa, bahkan sudah mencium bau surga? Pertama, mereka itu adalah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Jenengan masuk nggih? Masuk enggak? Masuk. Masuk nggih. Baca Quran kan? Masuk. Baca Pak. Baca Quran jangan menunggu Ramadan. Wong baca Quran nunggu Ramadan darusan. Apa Cak? Kok nunggu Ramadan? Enak kalau ngaji waktu Ramadan oleh jajan. Lah. Nggih, enten nggih sing ngajinya rutinan Ramadan. Lemali Ramadan Quran ini dilebokno. Almari Pak, dikunci Pak, nggak boleh dibuka. Orang ahli baca Quran Pak, insyaallah seret. Yang kedua, orang ahli sedekah, sedekah sesuai dengan kemampuannya. Sedekah Pak, termasuk ahli zakat. Waktunya bayar zakat jangan ditunda-tunda, terutama zakat mal. Kalau zakat mal itu kalau sudah jatuh tempo bulan Januari, ojo ngenteni Maret Pak. Jatuh tempo bayar zakat malnya Januari, Februari, Maret. Jangan nunggu Maret. Orang biasanya nunggu Maret karena di tepat Ramadan. Itu berarti hutang. Jangan. Khawatir belum bayar zakat, nunggu Ramadan jatuh bangkrut, akhirnya apa? Akhirnya gak bisa bayar zakat. Yang kedua ahli sedekah. Yang ketiga mereka yang ahli masjid, qalbuhu muta'alliqun bil masajid, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah ini jenengan masuk sedaya nggih. Ahli Quran masuk, ahli sedekah masuk, ahli masjid masuk. Dan yang terakhir, orang-orang yang dicabut semacam ini, mereka orang-orang ahli zikir. Ahli zikir, dikit-dikit subhanallah. Yang nyaman alhamdulillah. Kaget Allahu Akbar. Dosa astagfirullah. Ini lisannya. Karena lisan semacam ini waktu dicabut nyawanya gak mau Pak. Orang ahli zikir itu kalau mau dicabut nyawanya gak mau cabut. Akhirnya oleh malaikat atas perintah Allah, malaikat maut Pak, dibawakan tufahan minal jannah, buah dari surga, apel, ditulisin Allahu Akbar, dalam riwayat lain Bismillahirrahmanirrahim, apel, diperdengarkan ke hidungnya orang ini. Akhirnya apa? Orang yang nggak mau dicabut tadi mendengar bau apel surga, rohnya nggak usah dicabut Pak, keluar sendiri. Mendengar buah apel surga. Makanya panjenengan nanti beli apel Pak ya, tulisin Bismillah, terus dekatkan ini. Nah, inilah beberapa orang yang insya Allah ketika mencabut nyawanya sama sekali tidak mengalami sakit, bahkan dia menyenangkan.
sama sekali gak sakit. Oleh karena itu, kesimpulan dari cerita ini satu, semua yang kita lakukan harus diperhatikan. Jangan sampai ada sedikit pun perbuatan yang tidak cocok dengan Gusti Allah, karena besok akan dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya ada pertanggungjawaban. Yang kedua, semua perbuatan kita tidak mungkin terluput dari catatan malaikat, dan pasti diakui, sebab yang mengakui tangannya sendiri, disaksikan kakinya, mulutnya dikunci karena mulut bisa mengelak dan bisa berbohong. Yang terakhir, kita hidup di dunia hanya sementara, sebentar lagi akan pindah alam, namanya alam barzakh alias alam kubur. Proses perpindahan itu ada yang mengalami sakaratul maut, ada yang sama sekali tidak mengalami sekarat, melainkan menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua masuk yang ini, yang menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Makatan engkang saged kula aturaken santen tutuk klopo ketupat janur dawa. Makatan atur kula salawatipun kula ngangkuhi pangapura, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma waffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.